Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu tentang asam amino. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wainoka Loviana dan rekan saya yaitu Windy Tria Amelia, Wayan Masya Cynthia, Rizky Ramadhani. Pembacaan materi akan dimulai dari Windy Tria Amelia. Untuk Windy Tria Amelia kami persilahkan. A. Pengertian asam amino. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Nama lain dari asam amino adalah amino acid. Asam amino adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan manusia atau tubuh untuk berbagai hal. Senyawa ini memiliki banyak peran dalam menjaga kesehatan tubuh, menjalankan aktivitas, dan bahkan mengatur suasana hati. B. Jenis-jenis asam amino. Ada sekitar 500 jenis asam amino yang telah ditemukan. Namun hanya 20 asam amino yang menyusun protein, yaitu serin, theronin, cysteine, asparagin, glutamin, tirosin, glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin, prolin, fenilanin, dan triptofan. Juga ada asam aspartut, asam glutamat, lisin, arginin, dan histidin. C. Manfaat. Manfaat asam amino adalah meningkatkan imunitas, meningkatkan massa otot, mengatasi dehidrasi dan kelelahan, memperbaiki suasana hati, meningkatkan kesehatan jantung, dan mengurangi resiko alergi. D. Sumber asam amino. Sumber asam amino adalah makanan yang mengandung asam amino, seperti daging sapi, daging ayam, ikan, telur, jagung, kedelai, beras merah, buncis, dan kacang-kacangan. E. Gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang berhubungan dengan asam amino berikut berupa dampak akibat dari kekurangan asam amino. Anak muda sakit, sulit berkonsentrasi, luka sulit sembuh, mudah lelah dan anemia, gangguan tidur, mengalami stunting. F. Asam amino esensial dan non-esensial. Dari 20 asam amino, tubuh kita dapat dengan mudah mensintesis beberapa asam amino sendiri yang disebut asam amino non-esensial. Ini termasuk alanin, asparagin, arginin, asam aspartat, asam glutamat, cysteine, glutamin, prolin, glisin, serin, dan tirosin. Selain itu, ada 9 asam amino lainnya yang sangat penting karena tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Mereka disebut asam amino esensial dan termasuk isoleusin, histidin, lisin, leusin, fenilalanin, triptofan, metionin, threonin, dan valin. G. Fungsi. Fungsi asam amino yaitu ada 2. Fungsi asam amino esensial yaitu Velanin membantu menjaga kesehatan sistem saraf dan meningkatkan daya ingat. Valin bertindak sebagai komponen penting dalam meningkatkan pertumbuhan otot. Theronin membantu dalam meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Triptofan terlibat dalam produksi vitamin B3 dan hormon serotonin. Hormon serotonin ini berperan penting dalam menjaga nafsu makan, mengatur tidur, dan meningkatkan mood kita. Isoleusin berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, merangsang pankreas untuk mensintesis insulin, dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke berbagai bagian. Metionin digunakan dalam pengobatan batu ginjal, menjaga kesehatan kulit, dan juga digunakan dalam mengendalikan serangan bakteri patogen. Leusin terlibat dalam mempromosikan sintesis protein dan hormon pertumbuhan. Lisin diperlukan untuk mendorong pembentukan antibodi, hormon, dan enzim serta dalam pengembangan vaksasi kalsium dan tulang. Histidin terlibat dalam banyak proses enzimatik dan sintesis sel darah merah, eritrosit, dan sel darah putih, leukosit. Fungsi asam non-esensial yaitu aleanin berfungsi dengan mengeluarkan racun dari tubuh kita dalam produksi glukosa dan asam amino lainnya. Cysteine bertindak sebagai antioksidan dan memberikan ketahanan pada tubuh kita, penting untuk membuat kolagen.
Hal ini mempengaruhi tekstur dan elastisitas kulit. Glutamin meningkatkan fungsi otak yang sehat dan diperlukan untuk sintesis asam nukleat, DNA dan RNA. Glisin sangat membantu dalam menjaga pertumbuhan sel dan fungsinya, serta memainkan peran dalam penyembuhan luka. Ia bertindak sebagai neurotransmitter. Asam glutamat bertindak sebagai neurotransmitter dan terutama terlibat dalam perkembangan dan fungsi otak manusia. Arginin membantu meningkatkan sintesis protein dan hormon, detoksifikasi pada ginjal, menyembuhkan luka, dan menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat. Tirosin memainkan peran penting dalam produksi hormon tiroid T3 dan T4 dalam mensintesis kelas neurotransmitter dan melanin, yaitu pigmen alami yang ditemukan di mata, rambut, dan kulit kita. H. Kesimpulan. Asam amino dan protein asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karbosil dan satu gugus amino. Pada umumnya gugus amino berikat pada posisi dari gugus karbosil RHC. Asam amino amphoter, asam amino dapat berperan sebagai asam atau mendonorkan proton pada basa kuat dan dapat berperan sebagai basa atau menerima proton dari asam kuat. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.